dan kami pun ada sesuatu yang namanya untuk mengundang hujan yang namanya gebuk seraya. Dengan menggunakan rotan dan suatu tameng yang bentuk lingkaran, ini dipakai untuk menggebuk peralatan ini untuk memukul modelnya ini teman yang berlawanan ini. Saling pukul memukul dengan seperti ini karena keturunan kami membuat seperti ini, gebuk seraya namanya, gebuk indah seraya, dengan mengundang leluhur yang di atas untuk membuat hujan. Nama saya Eneng Agus Tripayana, dipanggil Tripayana. Saya adalah putra asli daerah Seraya, tepatnya di Desa Seraya Timur. Ayah saya seorang buruh tani, ibu saya ibu rumah tangga. Desa Seraya Timur ini dulunya kisaran di sebelum tahun 2000-an dikatakan sebagai salah satu desa miskin di Bali, dan terus terang saya ketika itu bahkan dan berbagai permasalahan-permasalahan sosial yang satu sama lain saling terikat, soal isu pendidikan, kesehatan. Banyak yang bertanya bagaimana orang Seraya di sini bisa hidup. Jadi saya pun kadang-kadang susah menjawab, walaupun saya orang Seraya, tetapi melihat kondisi lingkungan ini memang terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai petani, itu sangat-sangat sulit sekali untuk bisa tinggal dan hidup di Seraya. Nama saya Nyoman Salin. Ya, saya tinggal di Seraya, Tukat Buah. Umur saya 33 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai petani jagung. Ada masalah pun yang tantangan kami sebagai petani di Seraya dengan kondisi seperti ini, medan dan situasi curah hujan. Kadangkala musim penanaman jagung ini kadangkala tidak turun hujan. Perasaan kami di Seraya Timur sebagai petani sangat bangga. Generasi petani di Seraya, khususnya di keluarga saya ini, sudah turun-temurun sejak mungkin sudah 10 keturunan, kurang lebih sampai 15-an lah gitu. Senang sekali, walaupun kondisi dengan keadaan iklim, tapi tetap semangat, tetap sebagai petani. Makanya kami ingin berjuang, tetap melestarikan petani ini dan menanam jagung untuk supaya tidak punah, untuk melestarikan dari nenek moyang kami untuk penanaman jagung. Nama saya Made Permiti, saya berasal dari Desa Bunutan, terus kemudian saya kawin ke sini. Saya sudah punya 3 anak. Perannya ibu-ibu di Desa Seraya, kalau di sini sih perannya kebanyakan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, terus pekerjaannya hanya petani, peternak, kemudian menganyam. Punya anak 3 lumayan susah, karena faktor ekonomi juga seperti sekarang anak-anak ya kalau uang belanjanya itu lumayan. Saya petani biasa, mengurus ladang, terus saya ternak babi, saya cari pakan babi ke ladang. Setidaknya sih kita tuh harus ada pekerjaan lain di sini kalau memang tidak mau keluar. Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak masyarakat Seraya, terlebih tadi sudah saya jelaskan generasi muda yang pergi keluar dari Seraya dengan mencari pekerjaan yang menurut mereka bisa menghasilkan income yang lebih besar. Karena mereka berpikir tidak ada masa depan di Seraya. Apalagi terutama untuk menjadi petani atau nelayan. Itu sangat tidak mendukung kehidupan mereka. Sehingga hampir kebanyakan pemuda Seraya itu tidak tinggal di Seraya. Dan mereka memilih untuk merantau, entah itu ke Denpasar, ke Gianyar, atau kota-kota lain, bahkan ke
Memang sangat beda yang saya temui di Badung, Denpasar, dan Gianyar Bahana, Kelungkung. Walaupun di Denpasar sangat mudah untuk mencari penghidupan, kami di Seraya Timur dengan nantos semangat juga untuk mengembangkan jagungnya. Perasaan saya kadangkala senang, kadangkala sedih juga meninggalkan kampung halaman. Kadangkala kesenangan itu, tapi di dalamnya keadaan sedih meninggalkan kampung dan meninggalkan sanak keluarga. Mudah-mudahan ada suatu perubahan. Nah, ingin terus mengembangkan anak kami, bisa meningkatkan anak kami untuk sekolah, walaupun minimnya biaya yang kami punya. Sangat berharap bisa anak-anak kami maju ke depan. Sedih sih, misalnya kita nggak ada ajak gini tukar pikiran, misalnya kita juga sepi, tambah sepi, semua pada keluar, terutama yang muda-muda. Banyak sekali, karena mereka tuh berpikir begini, kalau hanya petani, mungkin mereka tidak ada perkembangan apa-apa. Misalnya kalau petaninya semua keluar kota, terus kan otomatis jagungnya tidak ada. Terus sedangkan makanan pokok kita kan jagung di Seraya. Nah, kalau misalnya nggak ada yang bertani, pasti kebutuhan pokok kita juga berkurang. Gitu. Saya pun juga kalau misalnya petaninya pada nggak ada, terus saya akan bekerja apa? Ya, itu. Sejak awal pendirian Seraya Popcorn ini adalah bertujuan membantu para petani di Desa Seraya untuk bisa memasarkan. Saya berpikir bahwa support untuk petani, dukungan untuk petani terlebih ya. Karena memang mayoritas masyarakat Seraya ini adalah petani. Para petani Seraya sangat bergantung kepada Seraya Popcorn karena sampai dengan saat ini Seraya Popcorn masih menjadi satu-satunya media bagi mereka untuk mempromosikan, kemudian untuk menjual. Ada hubungan mutualisme yang saling menguntungkan antara komunitas petani dengan Seraya Popcorn karena satu sama lain saling mendukung. Kemudian setelah berkembang seiring waktu kita mencoba untuk mengolah jagung Seraya, tidak hanya menjual jagung dalam bentuk mentahan, tapi kita membuat produk. Itu ketika para petani memproduksi jagung, kita beli. Untuk sesi produksi kita melibatkan ibu-ibu, sehingga ibu-ibu ada penghasilan lebih, ada penghasilan tambahan, ada pekerjaan baru selain mengurus rumah tangga. Kalau sementara ini kita 5. Saya yang goreng, terus ada yang ngepak, ada yang bawa ke Denpasar, terus ada yang jual di online. Dari kita tidak tahu apa-apa, kita diajarin oleh Agus untuk cara bagaimana mengenalkan produk, terus caranya produk ini biar bagus, tidak hanya dengan dibungkus plastik. Kalau biar ini harganya lebih baik, kita juga harus begininya harus juga bagus. Kita juga ya canda guronya banyak lah di sana tentang goreng jagung. Itu sih. Sekarang sudah ada yang namanya pengembangan dan membentuk organisasi suatu kelompok Seraya Arka Mandiri, dan kami bisa memudahkan untuk menjual jagungnya. Nah, kami bisa mengembangkan untuk penjualan jagung, dan ada kemajuan-kemajuan kami untuk di anggota kami ini dengan anggota Seraya Arka Mandiri. Yang bikin senang terutama kita dikasih pekerjaan. Terus dengan kita punya pekerjaan, kita otomatis punya penghasilan. Di samping itu kita dikenalkan banyak orang. Kita jadi tidak tahu siapa-siapa, kita jadi kenal dengan orang banyak. Ada perubahan-perubahan yang kami dapat, misalnya penjualan jagung, dan kami untuk bisa menabung, bisa untuk biaya sekolah anak.
Saya berpikir bahwa generasi muda, agak gambaran untuk Seraya ke depan itu adalah terletak pada generasi muda. Kemudian untuk berbicara soal Seraya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, itu sepenuhnya ada di tangan pemuda. Oleh karena itu, saya mencoba untuk fokus kepada generasi muda, bagaimana membina mereka, kemudian fokus untuk memberikan program-program kepada generasi muda, baik pendidikannya, kesehatannya, keterampilannya, sehingga saya berharap dengan demikian maka generasi muda ini akan membawa Seraya lebih baik ke depannya. Bagi saya, dengan pengalaman hidup yang sudah saya alami selama hampir lebih dari 30 tahun, saya merasa lebih hidup, saya merasa lebih bermanfaat ketika apa yang saya lakukan itu membawa dampak bagi orang lain. Saya merasakan sesuatu yang menggebu-gebu dalam diri saya ketika melihat anak-anak saya, adik-adik saya bisa menggapai cita-cita mereka, bisa menggapai mimpi mereka. Itu membuat saya merasakan sesuatu yang luar biasa, bahagia. Oleh karena itu, saya merasa hidup ketika terus melakukan itu. Harapan saya untuk anak saya, pada khususnya untuk saya, ingin maju untuk sekolah, bisa ya supaya tidak seperti bapaknya lah, untuk kerja proyek lagi. Yang namanya ingin tahu supaya bisalah berkembang ke jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui pengolahan jagung juga, dan dengan materi-materi yang akan anak saya temui di sekolah nanti, supaya bisa mengembangkan suatu olahan-olahan yang kami dapat ini dari jagung yang kami olah di sini. Punya cita-cita. Kalau saya kan dulu sama ya, tinggal di yayasan. Di sana, bahkan di sana pun saya punya cita-cita bahwa nanti kalau kita ada pekerjaan atau ya punya penghasilan, saya berharap anak saya bisa lebih baik daripada kita, pendidikannya juga. Kalau saya kan hanya tamat SMK. Terus saya berharap, harapannya sih anak-anak saya lebih maju. Untuk generasi mendatang, dari terutama anak-anak Seraya, saya berharap mereka tidak lagi merasakan minder atau rendah diri ketika mereka suatu saat berkenalan dengan orang lain. Saya ingin mereka merasa bangga menyebutkan diri mereka bahwa mereka adalah putra Seraya. Dan yang kedua, mereka bisa menginvestasikan kembali atau membangun Seraya ini menjadi desa yang membanggakan, desa yang ketika disebutkan namanya itu menjadi sesuatu yang sangat membanggakan, tidak lagi menjadi desa dengan konotasi negatif, tetapi lebih kepada sesuatu yang sangat membanggakan bagi para pemuda Seraya. Apapun cita-cita mereka, entah mereka mau tinggal di Seraya atau memilih untuk bekerja di luar, tidak apa-apa, tapi kami berharap bahwa generasi muda ini tetap sadar bahwa mereka adalah warga Seraya dan tetap ingin membangun Seraya.